mundur. Lur, perjalanan panjangku menjelajah negeri Thailand tentu butuh stamina yang kuat. Makanya di sela-sela waktuku, aku menyempatkan diri untuk berolahraga. Kali ini, aku mau belajar Muay Thai. Muay Thai sendiri berasal dari Muay Boran, seni bela diri yang digunakan oleh prajurit Siam atau yang sekarang disebut Thailand untuk bertarung dan melindungi negeri dari musuh pada abad ke-16, Lur. Jadi olahraga ini yo memang wis tuwek, Lur. Kali ini aku berguru sama Paman Lung Chai dari Sasana Muay Thai Soranucha yang terletak di distrik Muang, Chiang Mai. Karena termasuk murid baru, aku yo latihan dari dasar-dasar dulu, Lur. Oh iyo, ini namanya karjok, yaitu tali khusus yang dililit di tangan, yang digunakan sebagai pelindung sekaligus senjata sebelum adanya sarung tinju tambahan seperti ini. Udah waktunya beraksi nih, Lur. Awal-awal sih, aku mukul-mukulin samsak tinju doang. Tapi Paman Lung mau lihat udah seberapa jauh kemampuanku. Wah, sudah waktunya Paman Lung menguji kemampuanku, Lur. Mundur. Come on. Siap, Paman. Wis, pokoknya aku mulai yo. Yap ya, yap. Hik. Pusing. Paman Lung ini ternyata sudah berlatih Muay Thai sejak umur 6 tahun, Lur. Saat ini saja ada lebih dari 700 pertandingan yang sudah dia ikuti. Mantul, Paman. Mantap betul. Lur, ngomongin Muay Thai, olahraga ini juga dikenal sebagai seni 8 tengkai karena menggunakan 8 titik kontak tubuh, yaitu kedua tangan, 2 siku, 2 lutut, dan 2 kaki sebagai senjata dan pertahanan. Gak heran kalau Muay Thai juga terkenal sebagai olahraga bela diri paling mematikan di dunia. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Muay Thai berkembang dari yang tadinya merupakan seni pertahanan militer berubah menjadi olahraga populer yang bahkan menjadi salah satu warisan nasional. Ya, kalau di Indonesia kayak pencak silat gitu, Lur. Lur, pelatih kelihatannya puas, Lur. Aku suruh next training nih, Lur. Wah, latihan kayak apa lagi ya, Lur, yo? Wah, aku makin semangat nih. Wah, sehat banget, Lur. Mana sih?นี่รุ่นยูต้องการน้ำไก่ฝึกความอดทนเข้าใจไหมชาวเวอร์อาบน้ำไก่ที่นี่ฝึกความอดทน What? Ngurusin ayam? ได้ now ลูกได้การน้ำไก่ Latihan katanya, Lur. Ini latihan emosional. Aku suruh ngurusin ayam, Lur. Hubungannya apa ya? Emosional sama ngurusin ayam. Aku jadi emosi, Lur. Iya, yo. Latihan kesabaran. Yes. Oke. Sambil tertawa ria, Lur, ini Paman Lung beneran mau ngelatih atau cuma mau ngerjain aku aja yo? Masa mau jago Muay Thai harus ngurusin ayam? Kelakuannya sudah kayak Simbo aja. Yo wis lah, inget Dul, latihan kesabaran. Jadi yo kudu sabar.
Nah, ayamnya Paman Lung banyak juga nih lur. Ada sekitar 40 ekor. Katanya sih ini jenis ayam petarung. Kalau kita di Indonesia mungkin mengenalnya sebagai ayam Bangkok. Mandi dulu yo ayam, ben seger. Biar Paman Lung seneng, sak ketek-keteknya si ayam aku bersihin lur. Konon ayam Bangkok ini ditemukan oleh pedagang Cina sekitar tahun 14 ribuan sebelum Masehi di wilayah Thailand. Lalu ayam ini dikembangkan menjadi ayam aduan yang unggul. Ayam ini terkenal karena kekuatan dan mental bertarungnya yang berani. Ciri khasnya tubuh yang tinggi, otot yang kekar, tulang yang padat, dan struktur tubuhnya yang kuat. Duh, lihat ayam Bangkok iki, aku jadi inget ayam jagoku si Jalu. Udah tak sayang-sayang, tak ajak jalan-jalan, kok yo berakhir di dandang. Nyesel aku jajal. Kalau kamu masih ada, mungkin udah tak kenalin sama si Bangkok Thailand ini. Siapa tahu kamu jadi pendekar juga di sini. Wis lah, galau-galaunya. Aku cek mulutnya dulu ya. Ini fungsinya buat apa, Mas? Ini fungsinya supaya tenggorokannya itu bersih, jadi bebas lendir, jadi napasnya panjang, Kem. Itu aja nggak apa-apa. Lur, ayam Bangkok menjadi salah satu ayam yang sering digunakan dalam festival maupun perayaan adat di Thailand. Ayam ini juga menjadi simbol kekuatan dan kemakmuran loh. Lur, buat kalian penyuka ayam, tak kasih tahu yo rahasia sehat ayam-ayam Bangkok iki. Lur, nih aku mau buat jamu untuk ayam lur. Jamu nih, komplit lur. Kok jamu buat orang aja. Nih, ada jahe, ada kunyit, ada telur nih lur. Ada madu juga lur. Nih, katanya buat stamina strong sama di badan anget. Aku nanti juga bisa nyicipin lur jamu nih lur. Yang mikir aku mau makan ayam Bangkoknya, enggak lur. Aku udah insaf makan peliharaan sendiri. Ini ayam mau tak bikin sehat lur. Kunciannya ada di aneka rempah-rempah ini. Ada jahe, kunyit, telur, dan madu. Heleh-heleh, dijamin jos gandos iki ayame. Pertama, aku kupas dan potong kecil-kecil dulu jahenya yo. Pakai jahe biasa aja yang ada di dapur lur. Lanjut, kupas dan potong-potong juga kunyitnya. Lalu kita tam-tam alias kita tumbuk semuanya sampai halus yo. Lur, jamu ini manfaatnya besar banget loh. Seperti meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan si ayam, mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan esensi pakan, alias biar gak gampang laparan. Jamu juga bisa menekan angka kematian dan stres pada ayam. Intinya biar ayamnya sehat kabeh. Kalau sudah halus semua, letakkan jamu di kain saringan bersih kayak gini, lalu peras. Yang kenceng yo, biar saripati rempahnya dapat lur. Ini nih gongnya, tambahkan kuning telur. Gak usah banyak-banyak, 2 butir aja kok, cukup. Kuning telur ini mampu meningkatkan nutrisi dan sebagai penambah energi juga lur. Jangan lupa madunya.
Nikmat bener nih jamu ayam. Walah, kok enak ya? Lur, ayamnya nggak sehat gimana Lur? Jamu ini kayak gini kok. Jahenya bikin hangat di badan. Terus kunyinya bikin daya tahan tubuh naik, bikin nafsu makannya juga tinggi. Apalagi madunya, telurnya bikin stamina oke. Ini mah kayak jamu orang Lur. Bekas persannya juga Lur, bisa buat balur kaki Lur, yang pegel-pegel bisa hilang. Yuk, tak jamu dulu. Paman lu harus tahu nih, semua kerjaan yang dia berikan wis beres. Tinggal minum jamu aja. Mudah-mudahan aku lulus ujian emosional. Latih, Ya. nih jamunya. Ampasnya buat apaan? Nih, Ini for-nya. Ya. Ya. Ini for chicken. oh For you one. ini Aha. jamu ayam. Juga buat saya juga. Stong, stong. Yuk, rezeki Lur. Kata pelatih, ini jamunya untuk ayam, juga buat aku Lur. Nah, ampasnya ini katanya Lur, untuk gosok-gosok di kaki supaya pegel-pegelnya hilang. Tuh, bener kan Lur? Daripada dibuang, mending buat lulur. Oles-oles di kaki buat ngilangin pegel-pegel. Iki obat alami resep dari Simbo. Hangat, bot, isi. Yeah. Oh, อันนี้ให้คุณกินแล้วแข็งแรงมากๆ อันนี้ ของนี่ yes แข็งแรง 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 strong แหละ strong แข็งแรง พูด ควบคุมกัน ครับ Lur, jamunya katanya untuk aku juga Lur. Biar apa? Geng lab. แข็งแรงแข็งแรง แข็งแรง แข็งแรงมาก Duh, ini jamu buat ayam segerip pol Lur. Patut dicoba nih. Rasa jahenya tuh Lur di tenggorokan itu strong hot. strong Kalau udah gini sih, latihan berapa ronde lagi? Yo aku sanggup paman. good 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 Aku mau ngasih makan ikan dulu ya. Lur, nih dapat ikan dari Bang Doi nih. Lur, tujuanku kali ini mau ke kampung Tukang Batu. Di sana ada teman lamaku yang punya keramba ikan. Kali aja ada yang butuh tenagaku. Nah, ini dia kerambanya. Mudah-mudahan temanku masih ingat aku yo. Misi Bang Doi, Ya, ingat aku nggak? siapa ya? Masa Bang Doi lupa? Coba diingat-ingat. Tunggu sebentar. Si Gundul ya? Apa kabar sekarang? Wah, kabar baik. Ada yang bisa aku bantu nggak di sini Bang? Kita bantu, banyak kerja kat sini. Banyak kerja di sini. Banyak kerja kat sini. Aku siap-siap dulu Bang Doi ya. Boleh. Rezeki Lur, temenku masih ingat aku dan aku dapat kerjaan di sini. Gundul, Ya Bang Doi. sekarang kau buat cabut-cabut rumput ni. Sedikit. Lalu kau buang Terus sampah? kat sini. Ya. Kalau sudah selesai, kau jumpa abang kat sana. Oh, Boleh? Ya, boleh. Ya? Lur,
Nih, aku dapat tugas cabut-cabut rumput sama buang sampah di dalam karamba. Ya, aku kerja dulu ya. Kayak di Indonesia, di Sarawak, ikan nila juga dipelihara di keramba apung. Nah, resikonya kalau budidaya ikan di keramba, sampah dari sungai bakal tersangkut di jaring keramba lur. Bukan cuma sampah, tanaman air, macam eceng gondok juga seringkali masuk ke keramba. Selain itu, gulma juga banyak tumbuh di sisi keramba. Koyoke udah lama tidak dibersihkan nih. Kalau kelebihan budidaya ikan di keramba, kotoran ikannya bakal terbawa arus sungai. Jadi kita tidak perlu repot membersihkannya. Lur, nih aku udah selesai bersih-bersih. Nih disuruh bantuin ngambil ikan, panen ikan. Karena jaringnya cukup dalam, jadi kita harus tarik dulu bagian pinggir jaringnya, lur. Tuh lur, ikan-ikan yang siap panen mulai terlihat. Ayo bang, langsung pilih dan serok. Ikannya sehat-sehat ya lur, aktif banget soalnya. Panen di sini pun sama kayak di Indonesia lur. Ada yang 1 kilogramnya 2 atau 3 ekor. Udah cukup nih kata Bang Doi. Sekarang tinggal rapiin lagi jaringnya. Lur, nih aku mau ngasih makan ikan dulu ya. Nih ikannya di sini gede-gede nih. Kasih pakannya gak usah terlalu banyak lur. Soalnya kalau kebanyakan malah makannya terbawa arus. Selain itu juga plankton-plankton yang menjadi makanan nila pasti ada di sungai. Lur, pengen tahu ikannya kayak apa? Nih lur, nih ikannya nih. Ikan di sini nih, wah, tuh hanya dipanggil gitu pada datang semua ikannya. Tuh, ikan nila asalnya dari benua Afrika lur. Panjang tubuhnya bisa sampai 30 cm. Udah Bang Doi. Kamu lihat sebentar. Ini ada ikan untuk kamu masak. Wah, kamu makan. Lur, nih dapat ikan dari Bang Doi nih. Wah, nanti buat dimasak. Makasih Bang Doi ya. Sama-sama. Aku siapin bersihin dulu ya ikannya. Selain dapat ringgit, aku juga dikasih ikan ini lur. Rezeki. Sebagai ucapan terima kasihku karena sudah dikasih kerjaan, aku mau ajak Bang Doi makan bareng Karena istirahatku terbatas, aku mau bikin masakan yang sederhana tapi dijamin enak epol, yaitu steam ikan nila. Saya tubuh ikan biar nanti bumbunya bisa masuk meresap ke dalam. Untuk bumbunya, aku siapkan irisan jahe. Seperti jeruk nipis, jahe juga bisa untuk menghilangkan bau amis. Aku juga siapkan potongan daun bawang, kurang lebih panjang 5 cm. Memang kali ini tidak ada bumbu yang diulek lur, cukup bumbu iris saja. Khasnya masak steam ikan ya begini lur. Cara masak yang dipengaruhi budaya Cina. Steam alias ngukusnya udah modern nih lur, pakai alat kukus elektrik. Kukus kurang lebih 5 menit aja ya lur. Aroma jahe dan daun bawang langsung tercium nih lur. Sekarang aku mau bikin kuahnya pakai daun bawang juga. Cuma daun bawang ini akan aku tumis. Kalau sudah harum, baru kutambahkan kecap asin ke dalam tumisan. Supaya gak gosong, langsung tambahkan air secukupnya yo. Jangan lupa penyedap rasa, garam dan gula. Wangi banget iki kuahnya lur. Sambil menunggu matang,
kita buat minyak jahenya yo. Pastikan minyaknya benar-benar panas. Kalau sudah panas, baru masukkan satu persatu jahenya. Goreng jahe sampai kering, sampai saripatinya keluar. Nah, ikannya sudah selesai dikukus iki. Airnya harus dibuang supaya tidak amis. Sekarang tinggal siram kuah kecap asinnya dan terakhir siram dengan minyak jahe. Wah, percikan minyak dan suaranya mantep pol. Ini dia lur, steam ikan nila ala si gundul. Langsung panggil aja Bang Doyo, soalnya aku juga udah lapar banget. Wah, rasanya enak pol iki. Karena ikannya nila segar, jadi dagingnya manis, kayak aku. Kuahnya pun wangi banget, bau amis ikannya hilang lur. Kayaknya Bang Doi suka makanan buatanku. Ini enak. Makin kesini makin cantik aja. Kali ini aku jagain kandang kambing miliknya Pak Andi. Malah ngiwi-ngiwi. Nggak sopan kamu. Duh, kok pundung mudi banget yo. Nggak boleh mencep-mencep, senyum. Gini loh. Ngiwi-ngiwi. Pak, yang laku yang mana Pak? Yang gede Dul. Yang ini? Ya. Oh bener toh, jual toh kamu. Kamu sudah sopan. Dul. Yes, tantre Pak ya. Ya. Syukurin ya. Kamu sih nggak sopan. Sini. Sini. Ini toh. Sama sih. Ya turun. Aduh. Iya Dul. Aduh. Kamu tuh. Iya. Oh. Iya. Walah, pundung, sakit iki kepalaku. Lihat tingkahmu bandel banget. Nakal sih kamu. Yuk. Kamu tuh makanya kalau kamu nggak bandel, kamu pasti dipiara, kasih makan terus. Kamu bandel sih, makanya dijual. Ini enak. Makin kesini makin cantik aja. Aduh, sayang, udah bukan punyaku lagi. Nyesel aku dulu diputusin. Walah, ada mantanku lur. Dilihat-lihat makin cakep aja Mbak Eno. Sayang, sekarang tinggal kenangan. Dul, ngapain? Enggak deh, enggak apa-apa. Ini kambingnya ngambek, nggak mau jalan. Ayo, kamu sih ayo. Iya, aku situ. Ayo. Ada apa nih, Nak? Mau minta tolong. Tolong apa sih? Cariin sih yang mateng, nah kadaknya yang mana? Oh, iya, bentar ya. Aku ikat kambingnya dulu. Walah, kalau disuruh pilih nangkadak mateng, yo gampang toh Mbak. Oh, ini. Tinggal pilih nangkadak yang empuk dan wangi. Kalian sama kan?
Sekedar info yo lur, nangkada ini termasuk buah yang mulai sulit ditemui alias dah langka. Nangkada ini hasil persilangan dari buah cempedak dan nangka lur. Bentuknya kayak nangka, wangi nih jarum cempedak. Perpaduan yang sempurna yo. Aku ngide buat masak bareng Mbak Eno. Nih, minta tolong disiapin dulu ya bahan-bahan yang lain ya. Boleh, tapi aku tunggu di sana ya. Iya, kayak tempat kita dulu masak-masak. Oke? Biar bisa masak bareng Mbak Eno, aku buru-buru antar deh si Pundung. Ini apalagi aku. Aduh, nih. Wah, jangan malu-maluin. Halo. Lek, wedhuse piye to ora diteterke? Hah? Woi. Pak, nganter kambing. Wah, lah gimana itu hitungannya, Dul? Wah, masalah bayar-bayaran sama bos aja, Pak. Oh, yaudah ini untuk akihan anakku ini. Ya, udah ya. Yaudah. Seneng hatiku iki bisa ketemu Mbak Eno lagi. Makasih ya. Talinan, Dul. Wah, Mbak Eno sudah ngulek bahan-bahan yang ada seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan sebagainya. Duh, kalau ngulek cakapnya doi bertambah maksimal lur. Deno. Udah diulek aja bumbunya. Iya, udah. Apa yang bisa Mas bantu nih, Dek? Tolong kupasin nangkadaknya aja sambil habis itu dicuci pakai air garam. Oh, iya, Dek. Sik, biar nggak lama-lama tak bantuin Mbak Eno ngolasin nangkadak muda. Nangkadak muda ini kudu dikupas kulitnya dulu lur. Kemudian aku potong-potong bagian dalam nangkadaknya jadi kecil-kecil. Selagi aku ngupasin nangkadak, Mbak Eno bikin santan dari perasan kelapa parut. Duh, pasti sedep deh kalau udah dari kelapa langsung, lebih alami. Nih, nangkada getahnya lengket pol. Kudu direndam pakai air garam nih lur, untuk menghilangkan getahnya. Tak cuci kurang lebih 10 menit. Mbak Eno lanjut geprek-geprek serai nih lur, biar nanti aroma gulainya makin yahut. Dul, tinggal nusuk bumbu dulu ya. Oh, iya. Hati-hati, Dek ya. Jangan sampai kebakar. Masak bumbunya dulu yo Mbak, biar gak pakai lama. Duh, aroma bumbunya semerbak sekali, wangi banget, bikin lapar. Tumis-tumis sampai warna berubah. Kalau sudah yakin matang, tinggal tuang santan deh ke dalamnya. Santannya udah dimasukin, Dek. Udah, Mas. Ini kapan masuknya, Dek? Nah, Masuk sekarang, Dek ya? ya. Bumbu udah kelar, tinggal aku masukin potongan nangkada ke dalamnya lur. Aduk-aduk, kemudian masukin bunga lawang dan bumbu dapur lainnya. Jangan berhenti diaduk ya lur, biar santannya nggak pecah. Biar menyatu seperti harapanku, bisa bersatu kembali sama Mbak Eno. Jadi penasaran kan gimana gulai balak nangkada kami? Ini dia lur, gulai balak nangkada khas Lampung. Biasanya gulai balak pakai daging kambing atau sapi, tapi ini beda, pakai nangkada lur. Cocok bagi yang lagi gak pengen makan daging-dagingan, karena nangkadanya bisa jadi pengganti daging lur. Penasaran nih lur sama rasa nangkadae? Nindul, udah mateng gulai balak nangkadaknya. Iya, juga udah tahu. Enak tenan, nangkadaknya lembut, gulainya aromatik sekali.
wangi dan berempah. Dipadu pakai nasi hangat, yahut. Enak, Dik. Enak, Mas. Mas? Kamu ngapain di sini? Kamu tuh Mas? Walah, Dol. Itu loh talimu ketinggalan. Oh, nggak apa-apa kalau tali kambing mah. Tadi beli kambing mah bonus tali, ya. Siapa deh? Lah, sini Bang, masih ganteng aku. Wah, luar biasa masakannya. Istriku ini. Gimana, Dol? Enak masakannya? Enak lah. Walah, Mbak Eno udah laku toh. Mbak Eno. Siapa sangka suamimu ini si Raden yang mesen kambing tadi. Terpotek-potek hatiku, Lur. Mbak Eno ternyata bukan milikku lagi. Wapes tenan. Seperti biasanya. Hei, ayo nanti Mas. Golek iwak lha kuwi ngopo penake ngono, Dul? Bedel liwat. Bedel golek iwak entuk sithik tok melu aku wae yo. Lur, udah paham kan kalau aku bawa alat ini mau ngapain? Target sudah terlihat. Cari posisi harus yang paling terbaik. Sebaiknya aku naik dulu. Bentar, Lur. Jangan berisik yo. Pastikan kiri kanan dan atas aman. Soalnya harus dalam keadaan hening, tidak ada yang ganggu. Semuanya udah sesuai nih. Mantap. Sekarang waktunya, Lur. Target terkunci. Siap? 1, 2, tembak. Dapat 1 ikan, Lur. Kegiatan ini disebut juga maser ikan, Lur. Tarik dulu ikannya, Lur. Lumayan dapat mujair. Hei, ayo nanti Mas. Golek iwak lha kuwi ngopo penake ngono, Dul? Bedel liwat. Bedel golek iwak entuk sithik tok melu aku wae yo. Ya. Mana bro, mikir. Ya, mana. Ya wes tak rono tak mikir. Weh, edoke nang ngono. Oh iya, hari ini aku lagi berada di Rawapening Ambarawa, Lur. Lobster yang kita cari ini menggunakan bubu. Jadi pas pagi hari Mas Koko iki sudah menaruh bubu di lokasi yang banyak terdapat lobsternya. Nah, sore hari ini barulah kita lihat apakah lobster berhasil masuk ke dalam perangkap, Lur. Langsung kita angkat yo, Lur. Lobster air tawar berasal dari Australia, daerah Papua dan sekitarnya. Perairan yang berlumpur merupakan habitat kesukaan lobster karena mereka dapat menyembunyikan diri dari predatornya. Sebenarnya budidaya lobster air tawar ini cukup mudah karena daya tahannya cukup kuat dari masalah lingkungan ataupun penyakit. Weh, ana lobster akeh. Lima. Oh, patah. Hah? Ora ulane. Ulo cilik lah. Memang ini umum terjadi ya, Lur. Biasanya hewan predator seperti ular mencari mangsa sampai ke dalam bubu dan terjebak.
Jadi yang mau angkat bubu, hati-hati yo. Wah, untung Mbak Apra udah paham bahan-bahan yang aku pengenin. Sekarang aku tinggal sangrai aja kulit lobsternya. Soalnya mau aku bikin tepung. Supaya lebih memudahkan, aku potong-potong dulu yo kulitnya. Jadi kulitnya lebih cepat kering. Karena pakai wajan aluminium, usahakan apinya sedang aja yo, ben gak bolong. Jangan lupa sambil terus diaduk, jadi matangnya merata. Wanginya lur, bikin aku ngiler banget. Harum. Kalau warnanya sudah berubah oranye menuju gelap, tandanya kulit lobster sudah kering lur. Koyong ini ki, siap untuk diangkat. Dan minyak sama seperti kita membuat mie pada umumnya, pakai tepung terigu. Tapi yang spesial, kita tambahkan tepung cangkang lobsternya juga yo. Tabur yang agak banyak juga gak apa-apa lur. Tinggal tambahkan telur scoopnya, lalu aduk sampai adonan menjadi kalis. Tambahkan sedikit air juga boleh lur, kalau adonan masih terlalu keras. Biar gak butek banget warnanya, kita kasih pasta makanan yo. Aduk lagi sampai merata. Sekarang tinggal aku giling tipis sesuai ketebalan yang aku mau minyak. Nah, ini kan cukup lengket adonannya lur. Boleh diberi sedikit tepung supaya gak nempel. Tuh, Mbak Apra mau bikin kuah mie kopioknya tuh. Bawang yang sudah dihaluskan langsung dimasukkan ke dalam air yang sudah panas. Tambahkan juga kecap, lada, dan garam secukupnya. Mulai wangi nih lur. Kalau sudah mendidih daging lobsternya, langsung kita masukkan aja yo, supaya aroma kuahnya menjadi lebih seafood banget. Wah, dijamin jos gandos iki.
banget iki adonan minyak, apalagi setelah diwarnain jadi makin cakep adonannya kayak aku. Sekarang tinggal kita rebus aja yo lur. Pastikan airnya sudah mendidih yo. Nah, tinggal cemplungin deh. Nggak usah lama-lama lur. Kira-kira 3-5 menit. Mie pasti sudah mateng. Tak icip dulu yo. Wah, pas banget. Langsung diangkat aja, keburu terlalu lembek. Nah iki lur, mie kopyok khas Semarangnya. Dari bentuknya menggugah selera banget iki. Apalagi inovasiku iki dicampur dengan lobster air tawar. Pastinya makin jos gandos lur.